Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita sekalian yang sama-sama berharap di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ada beberapa informasi. Salat Jumat pada hari ini tanggal 29 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, jatuh pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam pada hari ini adalah alhamdulillah Bapak Lurah Kota Baru sudah hadir, Pak, ya, yaitu Bapak Ustadz Agus Haji Mamun Esos. Tadi informasinya sudah hadir. Dimohon untuk maju ke depan, Pak Lurah. Selanjutnya dan muadzin insya Allah akan dikomandangkan oleh Abu Sofyan. Berikutnya informasi keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi periode 23 Desember 2023 sampai 29 Desember 2023. Saldo awal pertanggal 23 Desember 2023 Rp2.730.700, penerimaan Rp24.890.000, pengeluaran Rp26.951.500. Seperti yang diketahui bahwa akhir tahun ini Masjid At-Taqwa banyak kali melakukan perbaikan-perbaikan, baik yang sifatnya secara langsung atau tidak langsung, sehingga banyak membutuhkan biaya. Dan saldo akhir pertanggal 20 Desember 2023 berjumlah Rp669.200. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan segala amal jariah sedekah Bapak jamaah sekalian sekiranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkan kami atas nama TKM Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggara dan berjalan lancar pelaksanaan penyelenggaraan sunatan massal yang dilakukan pada tanggal 22 Desember hari Ahad kemarin. Terima kasih kami ucapkan pada tim medis kesehatan dan khususnya terima kasih jazakumullah kepada bidang UVZ selaku penyelenggara. Pada kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pengurus Masjid At-Taqwa maupun pada seluruh jamaah yang terlibat langsung maupun tidak langsung, baik bantuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan selama di tahun 2023, baik sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, biaya, infak, sedekah jariah, dan apapun bentuknya. Semoga semua itu Allah balas dengan balasannya lebih baik dan kelak menjadi catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama TKM juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan Masjid At-Taqwa masih banyak kekurangan di sana sini, yang tentunya hal ini selalu menjadi perhatian pengurus untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada jamaah, termasuk permohonan maaf pada bulan ini tidak
dapat menyelenggarakan kajian akhir bulanan karena sesuatu dan lain hal. Juga mohon maaf pada seluruh jamaah, juga anak-anak ya. Jumat ini tidak ada Jumat Barokah. Selanjutnya kami juga atas nama DKM menyampaikan pada jamaah untuk sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, baik untuk selalu hadir dalam mengikuti kajian-kajian majelis taklim dan majelis ilmu yang diadakan di Masjid At-Taqwa ini, termasuk juga bacaan Al-Quran kita. Mungkin selama ini masih ada yang tertinggal. Mengajak atas nama kepala DKM, mengajak seluruh jamaah untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk meningkatkan amal ibadah kita, infak, sedekah yang diharapkan di tahun mendatang. Mudah-mudahan pelayanan kepada jamaah jauh lebih baik dan lebih sempurna. Kami masih melihat ada sop-sop yang masih renggang. Mohon sekiranya di sabnya dirapatkan karena ini merupakan kesempurnaan kita. Baik, itu saja barangkali informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Lurah selaku khatib dipersilakan untuk naik mimbar. Baik, mungkin ada halangan Pak Lurah atau khatib kita pada hari ini, insya Allah digantikan pada Ustadz Abu Bakar. Dimohon untuk naik mimbar. Terima kasih. Tidak ada. Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي فرض علينا بالصلاة على عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إلي من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح سائر عملي وإن فسد سائر عملي. صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatnya ketakwaan tersebut akan memudahkan bagi kita untuk menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang khatib kemukakan dengan judul pada hari ini, salat awal ukuran seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah terdiri dari dua aspek. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah itu aktivitas kita sehari-hari berhubungan kepada manusia dengan babul muamalah namanya, pergaulan sesama manusia, baik di dalam bidang bisnis kita, dalam bidang bekerja kita, dalam bidang berumah tangga, dalam bidang aspek lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah ghairul mahdah. Maka kita niatkan semua itu dengan jalur ibadah kepada Allah, tidak menggunjingkan kepada orang lain, tidak memfitnah kepada orang lain, tidak menggosipkan orang lain, berlaku jujur dalam berbagai aspeknya. Maka ibadah ghairu mahdah itu akan mendapatkan pahala lebih besar daripada pahala-pahala yang diberikan kepada Allah daripada ibadah mahdahnya. Kenapa hal tersebut lebih besar? Karena gangguan setannya, gangguan daripada individu kepada masyarakatnya tidak ada. Dia hanya ibadahnya kepada Allah saja yang mahdoh. Maka nanti dia berkaryanya dalam ibadah yang dia laksanakan itu, aspek dia berhantamnya, berhadapannya kepada riya, sum'ah, dan juga akan menjadikan itu lunturnya ibadah mahdohnya. Maka ibadah mahdoh tersebut yang paling utama yaitu ibadah sholat. Karena dari ibadah sholat itu kalau kita kerjakannya dengan benar, yang dikatakan aqwalun wa af'alun, dibuka itu ibadah dan perkataan, perbuatan kita, ucapan yang kita baca di dalam ibadah sholat, perbuatan gerak-gerik kita dari ruku, sujud, dan salamnya, itu adalah menggambarkan kita kalau kita berarti jujur dalam melaksanakan sholatnya, dalam ucapannya yang tidak didengar oleh manusia, yang dia hanya komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari gerak-geriknya, dari dia ucapkan geraknya, dari takbiratul ihramnya sampai salamnya, kalau benar dengan tuntunan syariatnya, maka menjadi barometer dia kepada bagian muamalahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau kau kerjakan sholat akan menggugurkan kewajiban kamu. Tapi kalau kau dirikan sholat, nanti sholat itu akan menjadi barometer kehidupan kamu dalam sehari-hari, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah kamu perbuatan keji dan munkarnya tadi itu. Dari ibadah sholat yang benar, dari ibadah sholat yang terukur dengan syarat rukunnya. Tapi kalau hanya main-main bagaikan anak kita yang belum mencapai umurnya, dia sholat dengan kita, ikut dengan kita, tanggung jawab dosa orang tua kalau dia hanya itu mengganggu orang-orang yang berkewajiban. Maka oleh karena itu Nabi suruh, muru auladakum bisolah inda sab'i sinin. Pertama ukur itu sholatnya 7 tahun, bukan balik. Berarti anak itu sebelum 7 tahun ajarkan dia untuk mengetahui syarat dan rukun sholat, bacaan sholat yang benar,
ketika sholat yang benar bagaimana, lalu dampingi bukan dilepas Nabi. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu didampingi oleh orang tuanya untuk mengetahui, pukul dia dengan pukulan yang mendidik. Ketika umur 10 tahun tidak mau mengerjakan ibadah sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahu wa rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Pertama amal yang akan diperhitungkan, dihisab, bukannya hajinya, bukan zakatnya, bukan sedekahnya, bukan hal-hal yang lainnya, namun yang pertama barometernya adalah sholat. Ketika sholat itu dikerjakan, fa in shaluhat shaluhat sairu amali, wa in fasadat fasada sairu alami. Lihatlah, kalau sholat yang dikerjakan itu barometer dia akan ibadah dia baik, ghairu mahdonya, muamalahnya kepada orang lain. Dia lepas dari gosipnya, dia lepas dari untuk menceritakannya, dia lepas dari sum'ahnya, dia lepas dari untuk ria, dipujinya dan pamernya ibadah itu. Kenapa? Dia sholat hanya diketahui oleh dia dan Allah. Benarkah sholatnya? Benarkah ibadahnya? Hanya Allah dan dia yang tahu. Maka prakteknya pun di dalam masyarakat, dia tidak perlu pujian, dia tidak perlu untuk mengambil kepada orang lain dibilang sebagai orang ahli ibadah, bukan. Dibilang orang yang sangat dermawan, bukan. Inilah ibadah sholat. Tapi kalau enggak, wa in fasadat fasada sairu alamari. Ketika sholat yang kau kerjakan itu rusak, kau tidak mengerti, bacaannya yang kau ucapkan kau tidak paham, apalagi untuk memanifestasikannya, merealisasikannya, arti dan makna ucapan tersebut, arti dan makna perbuatan yang kau gerak-gerikan itu dari takbiratul ihram sampai salam, maka ibadah dia kategorinya bagaikan orang yang tertolak. Maka ibadahnya dia sholat tertolak. Ukurlah dalam kehidupan sehari-harinya, ukurlah dalam kehidupan muamalahnya, maka akan terjadilah dengan ibaratnya sum'ahnya ada, hasadnya ada, riaknya ada. Kalau dia beribadah tidak diketahui orang, dia beramal tidak diberitahukan, dia marah, kok saya beramal 100 juta kok tidak disebutkan. Karena inilah tolak ukur dia itu hanya ingin ria dan pamer ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dahsyatnya apabila ibadah sholatnya itu hanya diukur untuk keperluan dia sebagai hidup di dunia ini, membatalkan sebagai kewajiban seorang Islam saja, maka ibadah tersebut nantinya, kata salat, do'iya'akallah kama do'iyatani. Salat itu kita masuk ke liang lahat, dia ngomong, kau permainkan aku salat di dalam dunia, kau tidak ikhlas ibadah sholat kamu, maka sekarang aku akan sia-siakan kamu masuk ke liang lahat tanpa ada pendamping ibadah sholatnya yang dia harapkan. Mudah-mudahan ini yang menjadi tolak ukur kita. Semua ibadah yang akan kita kerjakan, bahwa kalau kita mengaku beragama Islam yang mukmin, beragama Islam yang mukmin, karena banyak orang yang Islam didasari dari agama Islamnya KTP, tapi dia tidak mukmin, bahkan tidak ihsan, maka dia tidak bertakut ibadah dia itu dilihat oleh Allah, atau bahkan kadang-kadang dia melihat Allah.
dia dipantau oleh Allah. Itulah yang menjadi dasar kita. Mudah-mudahan menjadi tolak ukur ibadah kita dalam kehidupan pergaulan kita, baik bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Maka menjadilah tolak ukur kita menjadi orang-orang mukmin yang rahmatan lil alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidul alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala muhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waradallahumma anil khulafai rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.